Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Maharani Putri dengan NIM 1195032158. Saya dari kelas B Sistem Informasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah IT Risk Management dengan dosen pengampu Ibu Megawati Eskom MT. Pada video ini, saya akan membahas tentang yang pertama, manajemen risiko teknologi. Yang kedua, tantangan saat menerapkan proses manajemen risiko teknologi. Yang ketiga, cara mengatasi tantangan risiko teknologi. Dan yang terakhir yaitu tips manajemen risiko teknologi. Hal yang perlu dilakukan untuk mengendalikan manajemen risiko. Yang pertama yaitu menciptakan kesadaran. Menciptakan kesadaran ini untuk membuat benar-benar jelas apa yang bisa terjadi dan apa dampaknya jika terjadi sesuatu. Yang kedua yaitu mendefinisikan proses manajemen risiko yang biasanya mencangkup langkah-langkah seperti proses untuk identifikasi risiko, untuk menganalisis risiko, untuk menilai dampak dari risiko yang diidentifikasi, dan juga proses untuk mengambil tindakan. Yang terakhir yaitu proses pemantauan, yang memastikan bahwa proses manajemen risiko Anda diikuti secara konsekuen dan juga efisien. Selanjutnya yaitu tantangan saat menerapkan proses manajemen risiko teknologi. Yang pertama yaitu perlu membuat seseorang benar-benar yakin untuk melakukannya. Maksudnya yaitu membuat seseorang benar-benar yakin untuk menghabiskan anggaran atau usaha apapun untuk ini. Yang kedua yaitu latihan teknokratis. Di sini membuat orang yakin tentang pentingnya hal itu dan juga menunjukkan kepada mereka bahwa mereka melakukan sesuatu yang sangat penting. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi risiko. Di sini biasanya perlu memiliki banyak data untuk mengevaluasi dampak risiko. Juga membutuhkan banyak data, ini mengharuskan mengidentifikasi semua sumber yang tersedia untuk data yang relevan dan bahwa dapat memasukkan semua data ini ke dalam satu sistem analitik yang memberi gambaran umum. Untuk menjalankan proses manajemen risiko teknologi, kita perlu memahami kedua dunia dengan cara yang baik, sehingga kita harus dapat memahami apa yang akan terjadi jika teknologi gagal. Selanjutnya yaitu cara mengatasi tantangan risiko teknologi. Yang pertama, menemukan seseorang yang benar-benar percaya akan pentingnya manajemen risiko teknologi. Yang kedua yaitu mendefinisikan proses dan prosedur yang diperlukan untuk melakukan manajemen risiko dengan cara yang sangat baik, dan ini untuk keseluruhan proses, mulai dari identifikasi risiko hingga pemantauan risiko. Yang ketiga yaitu memikirkan beberapa alat. Alat inilah yang mendukung proses pentingnya untuk setiap langkah dalam proses itu. Alat-alat individu ini bekerja dengan sangat baik bersama-sama sehingga mereka benar-benar terintegrasi dengan baik. Dalam identifikasi risiko, ada banyak sumber data dalam sebuah perusahaan yang dapat menyediakan data yang dapat digunakan. Penting untuk mengumpulkan semua data ini untuk mengkonsolidasikan data dan untuk mendapatkan tampilan yang bagus, sehingga kita dapat tidak tersesat dalam semua data ini. Misalnya, solusi arsitektur perusahaan ikut bermain, karena biasanya merupakan sistem yang cukup terbuka yang mampu berintegrasi dengan sumber data individual. Solusi arsitektur perusahaan yaitu mengidentifikasi untuk mendapatkan transparansi tentang komponen TI. Untuk mengklasifikasikan sistem tersebut dalam kaitannya dengan status siklus hidup mereka. Jenis risiko lain yang sangat penting adalah tidak tersedianya sistem. Untuk jenis risiko seperti itu, alat arsitektur perusahaan harus dapat terhubung ke sistem manajemen layanan TI dan perlu menunjukkan jumlah insiden yang terkait dengan aplikasi atau komponen TI tersebut.
Selanjutnya yaitu tips manajemen risiko teknologi. Yang pertama yaitu jangan menunggu sampai risiko menjadi kenyataan atau melakukan sesuatu sebelum itu terjadi. Yang kedua yaitu cari sponsor atau seseorang di level manajemen senior yang memahami pentingnya topik ini dan yang bersedia mendukung pekerjaan tentang topik ini. Yang ketiga yaitu menerapkan proses profesional yang didasarkan pada praktik terbaik dan standar umum untuk manajemen risiko. Pada akhirnya, temukan juga alat dan solusi profesional yang mendukung kita lebih dekat dan berhati-hatilah agar proses dilakukan dengan cara yang efisien dan juga diselesaikan dengan cara yang konsekuen. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.